untuk TC nanti di Bali, dan ini untuk pertama kali John Herdman akan memimpin TC itu berlangsung di Bali. Target tidak tanggung-tanggung harus juara di Piala AFF, dan ini yang akan membuat Herdman bersama punggawanya tertantang untuk melihat siapa-siapa pemain yang pantas untuk dia rekrut. Nah, ini akan bergabung dengan pemain-pemain pilihan. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come. Tidak ada yang menyangka saat negara-negara ASEAN mengira timnas Indonesia akan melemah karena mayoritas pemain abroad dari Eropa tidak ikut tampil. John Herdman dalam skenario ini justru menyiapkan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. TC paling berat digelar di Bali. Intensitas latihan disebut meningkat drastis. Tidak ada pemain yang mendapat jaminan menjadi starter. Bahkan pemain senior pun harus kembali berjuang dari nol. Di tengah persaingan yang semakin panas, 6 nama baru seperti Jordi Weman, Luke Valkyrie, Mitchell Baker, David da Silva, Ciro Alves, hingga Taisei Marukawa terus dirumorkan menjadi bagian dari wajah baru Garuda apabila seluruh proses yang diperlukan berjalan sesuai rencana. Benarkah Herdman sedang membangun timnas Indonesia yang benar-benar berbeda? Benarkah strategi rahasia dan metode latihan keras yang diterapkan akan membuat Thailand, Vietnam, dan seluruh rival ASEAN kesulitan membaca kekuatan Garuda? Ataukah semua ini hanyalah awal dari kejutan yang jauh lebih besar? Simak videonya sampai akhir, karena setiap babak cerita ini akan membawa kalian semakin dekat pada satu pertanyaan besar: sudah siapkah Garuda mengguncang Piala AFF? Piala AFF 2026 semakin mendekat, dan perhatian para pencinta sepak bola Indonesia kembali tertuju kepada persiapan timnas Garuda. John Herdman dikisahkan tidak ingin menjadikan absennya mayoritas pemain abroad yang bermain di Eropa sebagai alasan untuk menurunkan target tim. Sebaliknya, ia justru melihat situasi tersebut sebagai kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia memiliki banyak talenta berkualitas yang siap bersinar dari kompetisi domestik. Menurut cerita ini, Herdman percaya bahwa sebuah tim juara tidak hanya dibangun dari nama-nama besar, melainkan dari kerjasama, disiplin, dan mentalitas yang kuat. Karena itulah, sejak awal ia mulai menyusun kerangka skuad yang didominasi pemain-pemain terbaik dari Super League. Mereka dianggap memiliki ritme pertandingan yang baik karena tampil secara reguler bersama klub masing-masing. Dalam skenario ini, Herdman tidak ingin para pemain merasa bahwa mereka hanya menjadi pelapis karena tidak datang dari kompetisi luar negeri. Justru ia terus menanamkan keyakinan bahwa setiap pemain memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bagian penting dari timnas Indonesia. Yang menentukan bukan berasal dari liga mana mereka bermain, melainkan siapa yang paling siap berjuang untuk lambang Garuda. Di tengah proses tersebut, muncul berbagai spekulasi mengenai beberapa nama yang diprediksi berpeluang menjalani debut bersama tim senior apabila seluruh proses administrasi dan persyaratan selesai tepat waktu. Dalam cerita ini, nama-nama seperti Jordi Weman, David da Silva, dan Ciro Alves mulai ramai diperbincangkan oleh para pendukung sebagai tambahan kekuatan yang dapat memperkaya pilihan taktik Herdman. Kehadiran mereka digambarkan bukan untuk menggantikan pemain yang sudah ada, tetapi untuk menambah kedalaman skuad sehingga Indonesia memiliki lebih banyak opsi di setiap lini. Bagi Herdman dalam narasi ini, memiliki banyak pilihan pemain adalah keuntungan besar. Turnamen seperti Piala AFF berlangsung dalam jadwal yang padat, sehingga rotasi pemain menjadi salah satu kunci menjaga performa tim. Ia ingin memastikan bahwa siapapun yang diturunkan mampu menjalankan filosofi permainan yang sama tanpa mengurangi kualitas tim secara keseluruhan. Persaingan di dalam pemusatan latihan pun diceritakan semakin sengit. Setiap pemain sadar bahwa kesempatan membela timnas Indonesia bukan sesuatu yang datang setiap saat. Karena itu, mereka berusaha menunjukkan kemampuan terbaik dalam setiap sesi latihan. Tidak ada pemain yang ingin kehilangan peluang hanya karena lengah atau tidak mampu mengikuti standar yang telah ditetapkan pelatih. Dalam cerita ini, suasana latihan di Bali berlangsung dengan intensitas tinggi. Herdman membagi pemain ke dalam beberapa kelompok kecil untuk mengasah berbagai aspek permainan, mulai dari transisi menyerang, pressing kolektif, hingga penyelesaian akhir. Setiap detail diperhatikan. Tidak ada latihan yang dilakukan tanpa tujuan. Semua diarahkan untuk membentuk tim yang siap bersaing sejak laga pertama. Di luar lapangan, antusiasme para pendukung mulai meningkat. Dalam narasi ini, kabar bahwa Indonesia akan tampil lebih serius di Piala AFF mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Setelah pada edisi sebelumnya lebih banyak mengandalkan skuad muda, kini Garuda digambarkan datang dengan ambisi yang jauh lebih besar. Turnamen ini tidak lagi dipandang sebagai ajang pelengkap, tetapi sebagai kesempatan untuk menunjukkan perkembangan sepak bola Indonesia di level Asia Tenggara. Jika Indonesia benar-benar bertemu Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno seperti yang dibayangkan dalam cerita ini, atmosfer pertandingan diyakini akan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan. Dukungan puluhan ribu supporter Merah Putih akan menciptakan tekanan luar biasa bagi tim tamu. Riuh sorak dari tribun, nyanyian tanpa henti,
dan semangat yang mengalir sepanjang pertandingan akan menjadi energi tambahan bagi para pemain Garuda. Namun Hertman dalam narasi ini tetap mengingatkan bahwa kemenangan tidak akan datang hanya karena bermain di kandang sendiri. Atmosfer yang luar biasa harus dibarengi dengan disiplin, fokus, dan kemampuan menjalankan strategi. Ia tidak ingin anak asuhnya larut dalam euforia. Baginya, pertandingan melawan siapapun tetap harus dihadapi dengan persiapan yang matang dan rasa hormat kepada lawan. Kini hitung mundur menuju Piala AFF semakin dekat. Skuad mulai terbentuk. Persaingan semakin ketat. Harapan para pendukung terus membumbung tinggi. Dan dalam cerita ini, Hertman percaya bahwa meskipun tanpa mayoritas pemain abroad dari Eropa, Timnas Indonesia tetap memiliki peluang untuk tampil kompetitif jika seluruh pemain mampu bekerja sebagai satu kesatuan. Tetapi satu pertanyaan besar masih belum terjawab. Siapa saja yang akhirnya akan berhasil merebut tempat di skuad akhir? Dan mampukah perpaduan pemain Super League dengan wajah-wajah baru membawa Garuda mewujudkan mimpi menjadi juara Piala AFF? Di tengah semakin panasnya persiapan menuju Piala AFF, dalam narasi ini muncul kabar yang langsung memancing perhatian para pendukung Garuda. Rumor mengenai kemungkinan bergabungnya Luke Valkyrie dan Mitchell Baker kembali mencuat. Menurut cerita yang beredar, kedua pemain tersebut disebut tengah menjalin komunikasi dengan pihak klub masing-masing untuk mencari kemungkinan agar dapat memperkuat Timnas Indonesia pada ajang Piala AFF, apabila seluruh persyaratan dan proses yang diperlukan dapat diselesaikan tepat waktu. Rumor ini tentu langsung menjadi bahan pembicaraan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang mulai membayangkan bagaimana kekuatan Garuda jika dua nama tersebut benar-benar bisa bergabung dengan skuad asuhan John Hertman. Dalam skenario ini, Luke Valkyrie diprediksi mampu memberikan kreativitas baru di lini tengah. Kemampuannya mengatur tempo permainan, membuka ruang, serta melepaskan umpan-umpan terukur dinilai bisa menjadi salah satu senjata tambahan bagi Indonesia ketika menghadapi lawan yang bermain rapat. Sementara itu, Mitchell Baker dalam cerita ini digambarkan sebagai pemain yang mampu memberikan keseimbangan di sektor pertahanan. Selain memiliki kemampuan bertahan yang disiplin, ia juga disebut memiliki karakter menyerang yang kuat ketika tim membutuhkan tambahan tenaga dari sisi lapangan. Kombinasi kemampuan bertahan dan membantu serangan itulah yang membuat banyak pendukung berharap rumor tersebut benar-benar menjadi kenyataan. Dalam narasi ini, John Hertman dikisahkan tetap bersikap tenang menghadapi berbagai spekulasi yang beredar. Ia tidak ingin terlalu larut dalam pembahasan mengenai siapa yang akan datang atau siapa yang akan bergabung. Fokus utamanya tetap sama, yaitu mempersiapkan para pemain yang sudah berada di dalam pemusatan latihan agar siap menghadapi pertandingan pertama. Menurut Hertman dalam cerita ini, siapapun yang nantinya mengenakan seragam merah putih harus mampu memahami filosofi permainan yang telah dibangun sejak hari pertama TC. Meski begitu, jika Luke Valkyrie dan Mitchell Baker benar-benar dapat bergabung sesuai alur cerita ini, Hertman diyakini akan memiliki lebih banyak pilihan untuk menyusun strategi. Kedalaman skuad akan meningkat, rotasi pemain menjadi lebih fleksibel, dan Indonesia memiliki kesempatan untuk menyesuaikan pendekatan permainan sesuai karakter lawan yang dihadapi. Hal itu membuat banyak pihak dalam cerita ini mulai menganggap Garuda sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan di Piala AFF. Rumor tersebut juga digambarkan mulai menarik perhatian media-media sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Mereka mencoba mencari informasi mengenai perkembangan situasi kedua pemain tersebut, tetapi hingga saat itu belum ada kepastian yang bisa dijadikan pegangan. Justru ketidakjelasan itulah yang membuat berbagai spekulasi terus bermunculan. Ada yang yakin keduanya akan segera bergabung, ada pula yang menilai prosesnya masih membutuhkan waktu. Di sisi lain, para pendukung Garuda dalam cerita ini memilih tetap berharap. Mereka percaya bahwa apabila seluruh proses berjalan lancar dan kedua pemain benar-benar bisa memperkuat Timnas Indonesia, kekuatan Garuda akan semakin lengkap. Namun mereka juga memahami bahwa sebesar apapun kualitas orang pemain, kemenangan hanya bisa diraih apabila seluruh skuad bermain dengan disiplin, saling percaya, dan berjuang bersama selama 90 menit. Kini hitung mundur menuju Piala AFF semakin dekat. Rumor terus berkembang. Spekulasi semakin ramai. Tetapi satu hal yang masih menjadi misteri adalah keputusan akhir John Hertman. Apakah ia benar-benar akan mendapatkan tambahan kekuatan dari Luke Valkyrie dan Mitchell Baker? Atau justru telah menyiapkan kejutan lain yang sama sekali belum diketahui publik? Jawabannya, dalam cerita ini, masih menjadi teka-teki yang membuat para pendukung semakin tidak sabar menantikan dimulainya turnamen. Jika seluruh skenario dalam cerita ini benar-benar terwujud, maka kehadiran 6 nama baru tersebut diyakini akan menghadirkan wajah yang benar-benar berbeda bagi Timnas Indonesia. Bukan semata-mata karena kualitas individu yang mereka miliki, melainkan karena karakter permainan yang berbeda dari masing-masing pemain. Dalam narasi fiksi ini,
John Hartman dikisahkan memang sengaja mencari pemain dengan kemampuan yang saling melengkapi agar Garuda tidak lagi bergantung pada satu pola permainan. Ia ingin Indonesia mampu tampil fleksibel, dapat menguasai pertandingan ketika dibutuhkan, tetapi juga sanggup bermain cepat saat kesempatan melakukan serangan balik terbuka. Filosofi itulah yang membuat 5 pemain tersebut dipandang mampu menjadi bagian penting dalam proyek besar yang sedang dibangun menuju Piala AFF. Luke Valkyrie dalam cerita ini diproyeksikan menjadi motor permainan di lini tengah. Ia digambarkan mampu menjaga ritme pertandingan, menghubungkan lini belakang dengan lini depan, serta menciptakan peluang melalui umpan-umpan yang sulit diprediksi. Mitchell Baker diharapkan memberikan ketenangan di sektor pertahanan dengan kemampuan membaca permainan dan disiplin menjaga posisi. Di lini depan, David Da Silva menjadi sosok yang terus mengancam pertahanan lawan melalui naluri mencetak golnya. Ciro Alves menghadirkan kecepatan dan keberanian menusuk dari sisi sayap, sementara Taisei Marukawa memberikan kreativitas yang mampu memecah kebuntuan ketika pertandingan berlangsung ketat. Dalam narasi ini, perpaduan kelima pemain tersebut dengan para pemain lokal serta pemain diaspora yang telah lebih dulu memperkuat timnas Indonesia menciptakan keseimbangan yang selama ini diharapkan oleh banyak pendukung Garuda. John Hartman dalam cerita ini kemudian menegaskan kepada seluruh pemain bahwa tidak ada satupun individu yang lebih besar daripada tim. Ia ingin setiap pemain memahami bahwa kemenangan tidak akan datang hanya karena memiliki pemain berkualitas. Kemenangan hanya bisa diraih jika seluruh skuad mampu menjalankan tugas masing-masing dengan disiplin. Oleh sebab itu, selama pemusatan latihan, ia terus membangun komunikasi antar lini, memperbaiki koordinasi saat bertahan, dan melatih berbagai variasi serangan agar Indonesia tidak mudah dibaca oleh lawan. Setiap sesi latihan dipenuhi simulasi pertandingan dengan situasi yang berbeda-beda. Kadang para pemain diminta mengejar ketertinggalan, kadang mereka harus mempertahankan keunggulan, bahkan beberapa kali Hartman sengaja memberikan tekanan waktu agar seluruh pemain terbiasa mengambil keputusan dengan cepat. Dalam skenario ini, perubahan tersebut mulai terlihat jelas pada pertandingan internal. Permainan Garuda menjadi lebih cepat, lebih terorganisasi, dan jauh lebih tenang ketika menguasai bola. Aliran bola dari lini belakang menuju lini depan berlangsung lebih efektif, sementara komunikasi antar pemain semakin baik. Hartman mulai melihat identitas permainan yang selama ini ia bangun perlahan terbentuk. Ia percaya bahwa tim yang hebat bukan hanya mampu mencetak banyak gol, tetapi juga mampu mengendalikan jalannya pertandingan melalui kerjasama yang solid. Karena itulah, ia terus menanamkan mentalitas bahwa setiap pemain harus siap berkorban demi kepentingan tim. Di luar pemusatan latihan, dalam cerita ini perhatian media-media Asia Tenggara semakin meningkat. Mereka mulai membahas kemungkinan munculnya wajah baru timnas Indonesia di Piala AFF. Banyak yang menilai Garuda kini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik dibanding beberapa edisi sebelumnya. Bahkan dalam narasi ini, beberapa pengamat mulai menyebut Indonesia sebagai salah satu tim yang berpotensi memberikan kejutan apabila seluruh pemain mampu beradaptasi dengan cepat terhadap sistem permainan yang diterapkan Hartman. Meski demikian, Hartman tetap memilih merendah. Ia meminta seluruh pemain untuk tidak terlena oleh pujian maupun prediksi yang beredar. Baginya, penghormatan dari lawan hanya akan datang melalui penampilan di atas lapangan, bukan melalui rumor atau pemberitaan media. Dalam narasi ini, Hartman bahkan disebut sengaja menyembunyikan beberapa pola permainan selama pemusatan latihan. Latihan berlangsung tertutup. Pertandingan internal digelar tanpa sorotan publik. Formasi terus berubah dari hari ke hari. Hari ini bermain dengan tempo tinggi. Besok mengandalkan penguasaan bola. Lusa berubah menjadi permainan yang lebih langsung dan agresif. Semua dilakukan agar lawan tidak pernah benar-benar mengetahui wajah asli timnas Indonesia sebelum pertandingan dimulai. Situasi itu membuat berbagai spekulasi bermunculan. Dalam cerita ini, media-media ASEAN mulai sibuk menyusun prediksi, tetapi setiap analisis selalu berakhir dengan satu pertanyaan yang sama. Seperti apa sebenarnya kekuatan Garuda nanti? Siapa yang akan menjadi starter? Strategi apa yang akan dipilih Hartman? Semakin banyak mereka mencoba mencari jawaban, semakin sulit mereka membaca arah permainan Indonesia. Namun Hartman dalam cerita ini tetap memilih diam. Ia tidak ingin menjawab keraguan dengan konferensi pers. Ia tidak ingin membalas prediksi dengan pernyataan besar. Baginya, satu-satunya jawaban adalah apa yang ditunjukkan timnya ketika peluit pertama dibunyikan. Karena di dunia sepak bola, rasa hormat tidak pernah diberikan secara cuma-cuma. Rasa hormat harus direbut melalui permainan, kerja keras, dan kemenangan. Kini waktu terus berjalan. Hitungan menuju laga perdana semakin singkat. Seluruh latihan, seluruh pengorbanan, seluruh keringat, dan seluruh harapan jutaan pendukung akan segera diuji. Dalam cerita ini, para pemain berdiri di lorong stadion dengan lambang Garuda di dada. Tidak ada lagi rumor. Tidak ada lagi spekulasi. Yang tersisa hanyalah 90 menit untuk membuktikan bahwa Indonesia benar-benar siap menantang siapapun. Apakah wajah baru Garuda mampu memenuhi harapan para pendukung?
Apakah kombinasi pemain lokal, pemain berpengalaman, dan nama-nama yang dirumorkan itu benar-benar bisa menghadirkan revolusi permainan? Ataukah justru akan lahir kejutan lain yang sama sekali belum diperkirakan oleh para rival ASEAN? Semua jawabannya akan ditentukan di atas lapangan. Dan satu hal yang pasti dalam cerita ini, Garuda tidak akan melangkah dengan rasa takut. Garuda akan datang membawa keyakinan, keberanian, dan mimpi besar untuk mengukir sejarah baru. Kalau kalian percaya Garuda mampu memberikan kejutan di Piala AFF versi cerita ini, tuliskan skor prediksi kalian di kolom komentar. Siapa pemain yang menurut kalian paling layak menjadi starter? Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita dan pembahasan terbaru seputar Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti biasa, tetap dukung Garuda dimanapun mereka bertanding. Di tengah berbagai rumor yang terus berkembang, dalam skenario ini muncul satu kabar yang langsung membakar semangat para pendukung Garuda. John Hartman disebut telah menyiapkan satu keputusan penting yang diyakini akan menjadi simbol lahirnya wajah baru Timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud adalah Rizky Ridho. Dalam cerita ini, Hartman dikisahkan kembali memberikan kepercayaan penuh kepada bek tangguh tersebut untuk menjadi pemimpin di lapangan, bahkan disebut akan mengenakan ban kapten pada ajang Piala AFF. Keputusan itu dalam narasi ini bukan diambil tanpa alasan. Hartman melihat Rizky Ridho sebagai pemain yang tidak hanya memiliki kualitas bertahan, tetapi juga karakter kepemimpinan yang semakin matang dari tahun ke tahun. Ia dinilai mampu menjaga komunikasi antar lini, memberi semangat kepada rekan-rekannya ketika berada di bawah tekanan, dan tetap tenang dalam situasi sulit. Bagi Hartman dalam cerita ini, seorang kapten bukan sekadar pemain yang memakai ban di lengan, melainkan sosok yang mampu menjadi contoh melalui tindakan di atas lapangan. Dalam skenario ini, ketika nama Rizky Ridho disebut sebagai calon kapten, suasana ruang ganti mendadak hening. Seluruh pemain memahami besarnya tanggung jawab yang akan dipikul. Ridho kemudian berdiri dan menatap satu persatu rekan setimnya. Ia menyampaikan bahwa siapapun yang dipercaya mengenakan ban kapten, tujuan mereka tetap sama, yaitu berjuang demi lambang Garuda dan memberikan kebanggaan bagi jutaan pendukung Indonesia. Dengan kehadiran para pemain yang dirumorkan seperti Jordi Weman, Luke Valkyrie, Mitchell Baker, David Da Silva, Ciro Alves, dan Taisei Marukawa dalam cerita ini, Hartman percaya sosok pemimpin di lapangan akan menjadi faktor penting untuk menyatukan seluruh karakter permainan. Tim yang berisi banyak pemain berkualitas tetap membutuhkan satu figur yang mampu menjaga fokus ketika pertandingan berjalan panas. Dalam narasi ini, Hartman melihat kualitas tersebut ada pada diri Rizky Ridho. Menjelang laga perdana, latihan terakhir pun digelar dengan intensitas yang sangat tinggi. Hartman sengaja menciptakan berbagai simulasi pertandingan. Kadang tim utama dibuat tertinggal lebih dahulu agar mental para pemain diuji. Kadang mereka dipaksa bermain dengan 10 orang untuk melihat bagaimana organisasi pertahanan tetap terjaga. Di setiap situasi itu, Rizky Ridho dalam cerita ini terus terdengar memberikan instruksi, mengatur posisi rekan-rekannya, dan memastikan tidak ada pemain yang kehilangan konsentrasi. Pemandangan tersebut membuat Hartman semakin yakin bahwa kepemimpinan bukan hanya lahir dari kata-kata, tetapi juga dari keteladanan. Dalam cerita ini, ban kapten bukanlah hadiah, melainkan tanggung jawab besar untuk memimpin Garuda menghadapi tekanan di Piala AFF. Kini seluruh persiapan memasuki tahap akhir. Strategi rahasia masih disimpan rapat. Susunan pemain utama belum diumumkan. Namun dalam narasi fiksi ini, satu pesan Hartman terus terngiang di benak seluruh skuad. Saat kalian melangkah ke lapangan, jangan bermain demi nama kalian sendiri. Bermainlah demi jutaan rakyat yang menunggu Garuda terbang lebih tinggi. Kalimat itu menjadi penyemangat terakhir sebelum perjalanan besar dimulai. Dan apabila seluruh skenario dalam cerita ini benar-benar terwujud, maka Piala AFF akan menjadi panggung pertama bagi wajah baru Timnas Indonesia yang dipimpin oleh seorang kapten muda dengan tekad besar untuk membawa Garuda bersaing hingga akhir turnamen. Memasuki pekan terakhir pemusatan latihan di Bali, suasana dalam cerita ini justru semakin sulit ditebak. Di saat banyak orang mengira John Hartman hanya akan mematangkan susunan pemain utama, pelatih asal Inggris itu dikisahkan membuat keputusan-keputusan yang sama sekali tidak diperkirakan oleh para pemain maupun staf di luar tim. Tidak ada latihan yang berjalan dengan pola yang sama. Setiap hari selalu ada tantangan baru. Setiap sesi latihan menghadirkan kejutan yang membuat seluruh pemain harus berpikir lebih cepat, bergerak lebih cerdas, dan beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Dalam narasi ini, Hartman sengaja mengubah jadwal latihan tanpa pemberitahuan. Pagi hari para pemain mengira akan menjalani latihan taktik ringan, tetapi yang mereka hadapi justru simulasi pertandingan dengan tempo tinggi selama 90 menit. Keesokan harinya, latihan yang diperkirakan berfokus pada penyelesaian akhir berubah menjadi sesi bertahan menghadapi tekanan tanpa henti. Tujuannya hanya satu, membentuk pemain yang siap menghadapi segala situasi ketika Piala AFF dimulai.
Kejutan berikutnya datang ketika Hartman dalam cerita ini mulai merotasi pemain tanpa melihat status ataupun pengalaman. Pemain yang sehari sebelumnya menjadi starter bisa saja memulai latihan dari bangku cadangan. Sebaliknya, pemain yang jarang mendapat sorotan tiba-tiba dipercaya memimpin tim utama dalam pertandingan internal. Situasi itu membuat seluruh skuad menyadari bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman. Semua harus terus membuktikan kualitas setiap hari. Di tengah persaingan tersebut, chemistry antar pemain justru semakin kuat. Para pemain senior mulai membimbing wajah-wajah baru. Mereka saling mengingatkan ketika melakukan kesalahan dan saling memberi semangat ketika latihan memasuki fase paling berat. Dalam cerita ini, Hartman melihat kebersamaan itu sebagai modal terbesar yang tidak bisa diukur dengan statistik. Baginya, tim yang kompak akan selalu memiliki peluang mengalahkan tim yang hanya mengandalkan nama besar. Salah satu momen yang paling mengejutkan dalam narasi ini terjadi ketika Hartman menghentikan latihan dan meminta seluruh pemain berkumpul di tengah lapangan. Tidak ada teriakan, tidak ada evaluasi panjang. Ia hanya berkata bahwa mulai hari itu semua pemain harus siap bermain di posisi yang mungkin belum pernah mereka tempati sebelumnya. Beberapa gelandang dicoba lebih maju membantu lini depan. Pemain sayap diminta sesekali masuk ke tengah. Bek juga dilatih membangun serangan sejak dari kaki mereka sendiri. Hartman ingin Garuda memiliki fleksibilitas sehingga lawan kesulitan membaca pola permainan Indonesia. Rumor mengenai strategi baru itu dalam cerita ini mulai menyebar hingga ke berbagai media sepak bola Asia Tenggara. Banyak yang mencoba menebak apa sebenarnya yang sedang dipersiapkan timnas Indonesia di Bali. Namun semakin banyak spekulasi bermunculan, semakin rapat pula Hartman menutup seluruh informasi dari luar. Tidak ada bocoran formasi, tidak ada kepastian mengenai susunan pemain. Yang terlihat hanyalah para pemain yang terus bekerja keras dari pagi hingga malam demi satu tujuan, membawa Garuda tampil lebih siap di Piala AFF. Menjelang berakhirnya pemusatan latihan, Hartman kembali memberikan pesan yang membuat seluruh pemain terdiam. Orang-orang mungkin hanya akan mengingat hasil akhirnya. Tetapi saya ingin kalian mengingat setiap tetes keringat yang kalian keluarkan di Bali. Karena disinilah karakter tim ini dibentuk. Kalimat itu menjadi penutup sesi latihan hari itu. Seluruh pemain kemudian kembali bekerja tanpa banyak bicara. Mereka memahami bahwa kejutan-kejutan selama TC bukan untuk mempersulit, melainkan untuk mempersiapkan mereka menghadapi tekanan sesungguhnya. Dan dalam cerita ini, masih ada satu kejutan terakhir yang sengaja disimpan John Hartman. Sebuah strategi yang disebut baru akan diperlihatkan ketika Garuda menjalani laga perdana Piala AFF dan berhadapan dengan rival-rival yang sudah tidak sabar menguji kekuatan wajah baru timnas Indonesia. Seiring berakhirnya rangkaian pemusatan latihan di Bali, satu pertanyaan besar mulai memenuhi berbagai forum sepak bola Indonesia. Benarkah John Hartman dalam cerita ini benar-benar menerapkan metode latihan keras ala tim-tim Eropa? Pertanyaan itu terus bergema karena para pemain yang mengikuti TC dikisahkan mengalami perubahan yang cukup mencolok, baik dari sisi fisik, mental, maupun cara bermain mereka di lapangan. Dalam narasi fiksi ini, Hartman sejak hari pertama memang telah mengingatkan seluruh pemain bahwa tidak ada jalan pintas untuk menjadi juara. Ia mengatakan bahwa bakat hanya akan membawa seorang pemain sampai pada titik tertentu. Setelah itu, yang membedakan pemain hebat dan pemain biasa adalah disiplin, kerja keras, dan kemauan untuk terus berkembang setiap hari. Karena itulah, dalam cerita ini setiap sesi latihan dirancang dengan intensitas yang jauh lebih tinggi dibanding biasanya. Para pemain tidak hanya dituntut kuat berlari selama 90 menit, tetapi juga harus mampu mengambil keputusan dengan cepat ketika tubuh mereka mulai kelelahan. Hartman percaya bahwa pertandingan besar seringkali dimenangkan oleh tim yang masih mampu berpikir jernih pada menit-menit akhir ketika stamina mulai menurun. Latihan fisik dalam skenario ini bukan sekadar berlari mengelilingi lapangan. Seluruh pemain menjalani berbagai simulasi pertandingan dengan tekanan tinggi. Mereka harus melakukan pressing secara bersamaan, berpindah posisi hanya dalam hitungan detik, dan segera melakukan transisi ketika kehilangan bola. Semua dilakukan berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan. Beberapa pemain dalam cerita ini bahkan mengaku belum pernah merasakan latihan dengan ritme seperti itu. Tidak ada waktu untuk berjalan santai. Begitu satu sesi selesai, mereka langsung masuk ke sesi berikutnya. Jika melakukan kesalahan, latihan tidak dihentikan. Hartman justru meminta mereka memperbaikinya sambil permainan tetap berjalan. Ia ingin para pemain terbiasa mengambil keputusan di bawah tekanan, karena itulah situasi yang akan mereka hadapi saat turnamen dimulai. Namun latihan keras saja tidak cukup. Hartman juga membangun mentalitas skuad. Dalam narasi ini, ia berkali-kali mengingatkan bahwa mengenakan lambang Garuda berarti siap memikul harapan jutaan pendukung. Karena itu, setiap pemain harus berani menerima kritik, bangkit setelah melakukan kesalahan, dan tidak pernah menyerah sebelum peluit panjang berbunyi. Yang paling membuat para pendukung penasaran adalah kabar bahwa latihan-latihan tersebut sengaja dirancang untuk menghadapi lawan-lawan dengan karakter berbeda di Piala AFF.
Dalam cerita ini, setiap hari para pemain seolah menghadapi tipe lawan yang berbeda. Ada simulasi menghadapi tim yang bertahan total, ada latihan melawan tim yang mengandalkan serangan balik cepat, hingga skenario menghadapi tekanan tinggi sejak menit pertama. Hartman ingin para pemain siap menghadapi situasi apapun tanpa kehilangan kepercayaan diri. Kini pertanyaan itu masih terus menjadi bahan pembicaraan di kalangan supporter. Apakah metode latihan yang digambarkan sangat intens ini benar-benar akan membuat Garuda tampil berbeda? Apakah seluruh kerja keras selama berminggu-minggu di Bali akan terbayar ketika Piala AFF dimulai? Ataukah justru masih ada kejutan lain yang disimpan John Hartman untuk membuat seluruh rival ASEAN kembali terkejut? Jawabannya, dalam cerita ini, akan mulai terlihat saat timnas Indonesia menjalani laga perdana. Di sanalah semua latihan, semua pengorbanan, dan semua mimpi akan diuji dalam pertandingan yang sesungguhnya.